Hai semua, selamat datang di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di balik kesuksesan dan keseruan dalam menonton seri Super Sentai, kita sebagai penonton pasti pernah merasa kesal dengan beberapa elemen tertentu yang disajikan di setiap seri Super Sentai. Oleh karena itu, di video kali ini Hansatsu Channel akan membahas mengenai hal yang menyebalkan yang ada di series Super Sentai. Bersiaplah. Terlalu memfokuskan kepada satu tokoh. Banyak sekali season yang terlalu sering menitik beratkan pada satu tokoh, terutama Ranger Merah, yang seakan-akan dia adalah bintang utama dan selalu menjadi sorotan di setiap episodenya. Ya memang sih, kebanyakan Ranger Merah adalah leader bagi tiap timnya. Beberapa seri Super Sentai yang terlalu fokus kepada Ranger Merah dan selalu mendapatkan porsi berlebih untuk Ranger Merahnya ialah Maskman, Kyoryuja, Tokyuja, Ninja, Zyuohja, Kyuranger, dan masih banyak series yang lainnya. Dalam series tersebut, sang Red Ranger selalu menjadi satu-satunya tokoh yang overpower, berpengaruh, serta memiliki andil besar dalam keputusan timnya. Serta pengembangan karakter ataupun jalan cerita dalam series Super Sentai tersebut sebanyak lebih dari 50%. Porsinya hanya tertuju untuk sang Ranger Merah, dan anggota lainnya hanya menjadi pelengkap semata. Tetapi ada series Super Sentai lain yang Red Ranger-nya bukan menjadi sentral dalam seriesnya, akan tetapi warna lain, seperti Big One dalam series Jaka Dekikitai, serta season yang baru-baru ini tamat penayangannya, yaitu Zenkaiser di series Zenkaiger, yang dimana dalam kedua series tersebut warna putihlah yang menjadi sentral dan mendapatkan porsi berlebih di seriesnya. Entah apa yang membuat season Sentai di atas menjadi terlalu fokus pada satu Ranger saja. Yang jelas, hal ini membuat tokoh lain menjadi tidak tersorot dan seriesnya sedikit membosankan. Ending Dance. Walaupun dari pihak Toei Company belum mengkonfirmasikan akan hal ini, tetapi karena hal ini terlalu sering diletakkan di tiap akhir episode, maka para fans mengatakan hal demikian, yaitu ending dance. Dance atau tarian semacam itu sudah mulai dipopulerkan di era 90-an, lebih tepatnya di ending Ninja Sentai Gakurenja, yang mana tarian di sini dilakukan oleh pasukan Kroco Yokai, yaitu musuh dari Gakurenja sendiri, yaitu Doro-Doro. Yang mana tarian di sini bukan tarian yang keren sih, melainkan tarian yang lucu dan menghibur penonton. Tradisi ending dance sempat vakum hingga akhir 90-an hingga mulai diadakan lagi pada awal tahun 2000-an hingga sekarang. Atau sampai video ini dibuat, Sentai yang menggunakan ending dance ialah series Machine Sentai Kirameja, karena ending Zenkaiser dan Dawn Brothers tidak ada ending dance, yang mana di tiap tahunnya dance ini dibuat dengan gerakan yang berbeda-beda dan unik-unik, dengan tujuan di tiap akhir episode para penonton bisa menari bersama dengan para anggota Sentai di rumah masing-masing di setiap minggunya. Akan tetapi hal ini tak jarang menimbulkan kesan yang berbeda untuk penonton yang lebih dewasa. Apalagi dance yang ditampilkan terkesan konyol, garing, dan terlalu sering dimunculkan, yang membuat hal tersebut overuse. Hal tersebut justru membuat penonton jenuh dan tak banyak yang lebih melewatkan tiap ending yang ditampilkan. Banyak memfokuskan tokoh anak-anak di hampir tiap episode. Ya memang Super Sentai adalah tontonan untuk anak-anak, bahkan sejak awal ditayangkan serial ini. Walaupun di beberapa season dan episode berbau hal-hal dewasa, tetapi kebanyakan series Super Sentai sendiri
lebih sering mengangkat hal-hal mengenai permasalahan anak-anak. Dan karena itulah banyak sekali para bintang tamu anak-anak yang berbeda dalam tiap episodenya, yang mengalami problematika dan harus diselesaikan oleh para anggota Super Sentai. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menganggap bahwa superhero mereka lah sebagai kakak yang selalu melindungi para adik-adiknya dan menjadi contoh moral baik pada anak-anak seperti nilai kejujuran, rasa tolong-menolong, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Ya, walaupun hal itu merupakan tema yang menarik bagi anak-anak, tapi tidak bagi penonton yang lebih dewasa. Apalagi hal tersebut terlalu sering digunakan di setiap episodenya dan terkesan overuse. Dan itu aja gitu, sehingga para penonton lebih cepat merasa bosan ketika menonton. Banyak tokoh Sentai yang terlalu kekanak-kanakan. Tak hanya anak-anak yang membuat para penonton dewasa merasa kesal dan bosan. Bahkan tokoh dewasa pun yang berkelakuan seperti anak-anak juga bisa membuat para penonton kesal. Ya, walaupun dari pihak produksi sendiri menyisipkan pesan di mana sangat manusiawi jika menjadi dewasa pun perlu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang mana sifat kekanak-kanakan mereka lah yang menjadi masalahnya. Sebagai contoh, dalam series terbaru yaitu Avatar Sentai dan Brothers, sang Six Rangers yaitu Momotani Jiro sejak kemunculannya di series ini sudah banyak membuat penonton kesal dengan kelakuan kekanak-kanakannya yang menganggap bahwa ia adalah superhero dan menunjukkan hal tersebut dimanapun dan tidak kenal waktu serta situasi. Bahkan Momotani Jiro sempat mengganggu pertarungan para tim Don Brothers. Hal ini membuat penonton sangat kesal karena dia adalah orang dewasa yang kemungkinan berumur di atas 24 tahun, tetapi masih berkelakuan seperti anak-anak, di mana hal tersebut terkesan seperti anak-anak yang selalu ingin diperhatikan dan selalu cari muka. Tak hanya Momotani Jiro, masih banyak tokoh lain, di mana tokoh dewasa atau remaja tidak dipersepsikan sesuai usianya. Tapi hal itu tidak berlaku dengan 5 anggota utama Tokyo-User. Walaupun dalam seriesnya mereka diwujudkan seperti orang dewasa, tapi mereka sejatinya adalah anak-anak yang dirubah penampilannya. Namun bagaimanapun, Super Sentai adalah acara anak-anak, tetapi bukan acara yang kekanak-kanakan. Mungkin sesekali diwajarkan lah ya, akan tetapi jika terlalu sering menampilkan tokoh dewasa yang kekanak-kanakan, justru memberikan kejenuhan tak hanya pada penonton dewasa, tetapi juga anak-anak. Karena mereka pasti juga butuh panutan, sosok pahlawan idola yang menjadi panutan kan. Mengulang tema yang sama. Dan yang terakhir ini memang paling bisa dilihat oleh para penonton, di mana Toei Company selaku rumah produksi memang selalu sering melakukan hal ini, di mana selalu mengulang tema yang sama di beberapa season. Kalian semua pasti sudah hafal dengan tema Dinosaurs yang sudah diulang 4 kali, dan tema ninja yang sudah diulang sebanyak 3 kali di tiap dekade yang berbeda. Tak hanya itu, tema bela diri, agen rahasia, polisi, dan semacamnya, walaupun tidak sesering tema dinosaurus dan ninja. Hal tersebut memang berhubungan erat dengan penjualan merchandise, yang mana nantinya segala macam senjata, Zord, dan lainnya pasti akan dipasarkan dalam bentuk mainan. Yang mana tema dinosaurus dan ninja memang sangat lekat sekali dengan dunia anak-anak, sehingga tema tersebutlah yang paling sering diulang. Dan yang mungkin menjadi perhatian saat ini ialah seri Super Sentai 2 tahun lalu, ialah Masin Sentai Kiramiya, yang mana helm dan kostum yang digunakan seperti mengingatkan kita pada kostum Sentai yang sudah pernah ada sebelumnya, atau elemen imajinasi dan mobil bermesin yang sudah pernah kita lihat di series Go-Onger dan Tokyo-Uger. Mungkin kita bisa berharap adanya ide baru
dalam penggarapan Super Sentai di kemudian hari, seperti di tahun sekarang, yaitu Avataro Sentai Dawn Brothers. Akan tetapi dari pihak produksi tentunya memikirkan berbagai macam aspek untuk dipertimbangkan, seperti pengembangan cerita, penokohan, dan pastinya merchandise. Ya, sebagai penonton kita juga berharap maklum karena susahnya penggarapan Super Sentai ini. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya agar Hansatsu Channel bisa semangat dalam membuat video baru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan adieu.